Yang ngedorong usaha tuh sebenarnya adalah niat untuk punya tempat sebagai nongkrong, tapi itu usaha kita juga gitu. Makanya konsep kita tuh adalah play space tapi cafe juga. Banyak yang bilang kan hobi itu bisa menjadi peluang. Cuman kan kalau udah passion dan udah seneng dengan kegiatan tersebut ya akan diperjuangkan. Di usaha yang saya buat ini adalah Mythos Cafe dan Play Space. Itu ya tepat wadah supaya orang banyak yang bermain di tempat kita. Tapi ya bisa jadi nongkrong juga, dan itu menurut saya positif sih. Nggak ada yang semuanya secara cepat, nggak ada yang hasilnya secara instan. Banyak yang bilang apa aja bisa jadi duit. Saya dulu sempat juga kerja di provider game. Ya saya nggak nyebutin lah provider game siapa. Kalau saran saya sih, skill itu dalam usaha sebenarnya bukan masalah skill, masalah ulet. Dan masalah bagaimana kita bisa mengkoreksi diri supaya menjadi lebih baik. Dari hobi kita yang bisa dijadikan bisnis, kenapa enggak? Halo guys, kembali lagi bersama saya dengan Handoyo dalam acara The Handoyo Show. Kali ini saya bersama dengan Pak Jo ya, panggilnya Mas Jo ya. Mas Jo boleh, yaitu Mas, boleh Pak, terserah. yaitu salah satu pengusaha Kreo Creative Lot ya di Tangsel ya, di salah satu Kreo Creative Lot ya di Tangsel. Nah, kita mau menggali mengenai karirnya dan mengenai usahanya ini. Di dalam era sekarang ini kan kita perlu untuk mengetahui dan memiliki skill-skill untuk wirausaha ya. Jadi seperti itu. Nah, kita langsung dengarkan ceritanya kita langsung bertanya dengan Pak Jo ya. Halo Pak Jo, selamat malam nih. Ya, selamat malam. Terima kasih nih waktunya pada malam hari ini. Nah, boleh diceritain Pak Jo, awal mulai untuk terpikir untuk usaha ini kan lagi masa pandemi ya, dari sebelum ya sebenarnya Januari ya. Nah, itu awal mulanya gimana sih sampai terpikir untuk mulai usaha ini? Yang mendorongnya apa sih? Yang ngedorong usaha tuh sebenarnya adalah niat untuk punya tempat. Awal banget sih ya, niat untuk punya tempat sebagai nongkrong, tapi itu usaha kita juga gitu. Cuman lagi pula saya juga punya hobi, dan kebetulan saya ini kan bukan saya yang owner sendiri sebenarnya. Saya bertiga, dan bertiga itu punya hobi yang sama, yaitu bermain board game, bermain kartu Uno, terus ada juga main kartu Pokemon atau main mobile game. Cuman di beberapa tempat di luar itu kan banyak yang tanda kutip nongkrong doang. Cuman kadang-kadang juga lagi main game diusir sama tempatnya. Gitu. Nah, kenapa nggak kita buat yang namanya play space? Makanya konsep kita tuh adalah play space tapi cafe juga. Oh, play space. Tapi ada kepikiran untuk berusaha itu dari mana sih? Pikirannya adalah ya kenapa nggak dijadiin ini, karena banyak yang bilang kan hobi itu bisa menjadi peluang. Oh, iya. Apalagi kalau misalkan kita ngejalaninnya, kalau itu hobi kita pasti jalaninnya dengan passion banget lah. Yang tanda kutip perihal untung rugi itu kan bisa diubah. Cuman kan kalau udah passion dan udah seneng dengan kegiatan tersebut ya akan diperjuangkan pasti. Tapi itu bareng sama temen atau sendiri atau gimana? Iya, saya bareng berteman bertiga sih. Tiga ya. Saya jadi yang bertiga. Satu visi ya. Iya, yang visinya ya tanda kutip sama. Nah, itu dari awal itu berarti kadang kan orang yang punya modal tapi nggak terdorong, nggak punya keberanian. Nah, kebalikan yang ada keberanian tapi nggak ada modal tuh sebenarnya untuk dari Mas Jo sendiri seperti apa sih itu? Awalnya gitu ya, ada kendala apa sih? Kendalanya seperti itu juga apa gimana? Kendala awal sih satu, saya tuh bener-bener awalnya punya ya istilahnya kalau dibilang ada modal udah disimpan segala macam. Cuman ya saya nggak bisa ini, nggak bisa itu, nggak bisa ini, nggak bisa itu. Kayak misalkan saya nggak jago nih dalam hal masak-masaknya, saya nggak jago dalam hal cari komunitasnya. Gitu. Mungkin yang harus digaris bawahi adalah ya saya mencoba untuk cari rekan yang tanda kutip visinya sama, tapi dia punya keahlian yang saya bisa. Gitu. Makanya saya beberapa punya temen yang jago masak nih, bisa ini, dan dia juga punya pengalaman untuk
bikin apa rumah makan atau segala macam ya saya ajak. Ada lagi teman saya yang rekan punya suka nongkrong game sama, tapi dia jago juga untuk ngumpulin komunitas, yang ngebentuk komunitas, ngebentuk yang teman-temannya supaya bisa nongkrong, supaya tempat itu bisa rame, jadi wadah yang positif lah gitu. Nah kalau yang sekarang ini usahanya apa ini? Bidangnya apa nih? Untuk apa? Pelayanan apa? Atau restoran juga atau apa seperti apa sih? Kalau saat ini kita di usaha yang saya buat ini adalah Meeples Cafe dan Play Space, itu yang tanda kutip Meeples Cafe. Oh, Meeples Cafe ya. Meeples Cafe and Play Space yang Play Space ya. Ada tanda kutip Play Space-nya. Itu ya tempat wadah supaya orang banyak yang bermain di tempat kita. Tapi ya bisa jadi nongkrong juga, dan itu menurut saya positif sih. Main game bukan berarti nggak positif. Main game itu kalau misalkan kita jadikan wadahnya yang benar dan kita arahkan dengan tepat, itu jadi positif. Banyak gamers yang tanda kutip uangnya banyak karena dari situ, dan itu bisa diarahkan dengan positif. Nah, ada kisah sedihnya nggak sih pada saat membangun usaha ini? Wah, itu sebenarnya bangun usaha kita kalau dibilang sih, saya baru buka di bulan Januari 2020 ya. Januari itu udah oke, gini. Tiba-tiba dikabarkan di bulan akhir Februari itu ada pandemi corona. Dan itu sempat terpukul buat kita, dan kita kan lagi upgrade istilahnya, lagi ngeberesin dalamnya, udah persiapan untuk buka, udah siapin mau buka, bikin grand openingnya, mau bikin apa segala macam, tiba-tiba gagal gara-gara ya udah emang kita harus ngikutin karena udah ada pandemi, dan ini memang harus diikutin daripada membahayakan semua ya. Jadi mau nggak mau kita tutup, dan ya kalau bisa dibilang kerugian lumayan ya. Iya sih gitu waktu, dan ini makin berjalan terus, dan ya tapi ya bukan berarti kita nggak, saat terjadi seperti itu kita nggak ngapa-ngapain. Misalnya kita berpikir gimana caranya supaya tetap bisa berjalan. Tapi usaha gini berarti ngitung balik modalnya gimana tuh perhitungannya? Kalau hitung balik modal kita sih perhitungannya adalah ya mungkin dari makanan kita, dari banyaknya event atau segala macam. Apalagi kalau misalkan zaman sekarang kan udah pasti ada GoFood, GrabFood, makanan serba online, udah enak banget. Merambah untuk yang online itu ya. Tuh. Nah ini bagi anak muda sekarang kan banyak juga yang berpola pikir kan di PHK ya, yang bagi yang kena dirumahkan itu gimana sih caranya untuk punya pola pikir yang untuk usahawan ini gitu loh. Kadang kan kita ya namanya dari orang tua suruh kerja, orang jadi PNS gitu kan, gimana sih ada nggak saran itu untuk dulu mulainya gitu? Mikir apa sih yang dipikirin, untungnya atau yang dipikirin berbagi untuk orang lain, atau apa sih niat awalnya gitu? Oke. Kalau pemikiran pertama sih nggak ada yang semuanya secara cepat, nggak ada yang hasilnya secara instan gitu. Semua butuh perjuangan, semua butuh dilakukan berkali-kali supaya kita tahu itu bahwa itu bisa maju atau itu terjadi kesalahan gitu. Dan jangan lupa juga kalau misalkan terjadi kesalahan, kita mencoba untuk koreksi diri, apa yang salah dari kita atau apa yang salah dari yang lain. Jangan hanya menyalahkan, tapi ya begitu. Karena kan banyak kan sekarang tuh begitu tipe PHK, banyak yang bilang ini salah perusahaannya, ini salah pemerintah, ini salah apa. Tapi coba koreksi diri, apakah kita kurang atau mungkin ada gali potensi kita yang bisa digali. Karena kan rata-rata banyak yang bilang apa aja bisa jadi duit. Ya, tapi dulu karirnya gimana? Maksudnya langsung mulai usaha atau kerja sama orang dulu? Saya kerja banyak Pak, udah dari SMA. Kerja dari itu SMA. Apa bidang-bidangnya apa dulu? Macam-macam sih. Saya sempat jadi. Berapa tahun berarti totalnya? Total kalau dari SMA mah udah sekarang hampir 12 tahun ya. 12 tahunan.
Semua untuk karir di awal itu di mana tuh? Apa kerja Saya orang pertama dulu? kali cuman jaga warnet doang sih. Jaga warnet itu istilahnya ya jagain warnet saudara malah. Yang tanda kutip ya main game dan saya jaga billing segala gitu. macam kayak operator warnet lah. Tapi makin kesini Tapi tahu bahwa itu game itu menghasilkan gitu ya. dari situ kan saya juga bisa ngeliat bahwa Potensinya ya. belajar untuk memanage sebuah sebuah Kayak usaha gitu. usaha rental. Bukan, misalkan kalau misalkan ternyata ada warnet, ya kenapa kita nggak manage itu dan kita pelajari. Kalau misalkan memang itu kerjaan kita pelajari dah apa yang positif. Terkadang kan ada yang kerja cuman kerja aja intinya gue dapet duit, tapi padahal saat ditugasin itu jadi pembelajaran kita. Bisa begini toh. Sudah 12 ini tahun caranya gini. di game itu, apa habis itu pindah lagi? Sempat pindah-pindah. Saya sempat juga kerja di provider game. Ya saya nggak nyebutin lah provider game siapa. Ya itu belajar juga di sana untuk gimana sih memanage sebuah e-sport, gimana sih membuat membuat event game dalam hal yang tanda kutip ya mungkin tingkatnya satu area Jakarta Selatan atau tingkat area sekacamata. Berdasarkan dari pengalaman itu ya. Pelajari. Jadi istilahnya berapa lama tuh? Kayak gitu. Berapa lama? Kalau di provider game itu saya sekitar 1 tahunan. 1 tahun ya. Terus sisanya yang paling lama dari 12 tahun itu? Paling lama sih saya di event organizer. Waktu itu sama di di food and beverage di waktu itu saya sih ada di tempat ice cream gitulah. Ya terakhir ada saran nggak bagi anak muda yang ingin berkarir juga dari mulai usaha itu, ada saran nggak kira-kira skill apa yang diperlukan gitu dalam memulai usaha? Kalau saran saya sih skill itu dalam usaha sebenarnya bukan masalah skill, masalah ulet dan masalah bagaimana kita bisa mengkoreksi diri supaya menjadi lebih baik. Karena banyak usaha itu bisa jadi bagus karena dia usaha terus, yang namanya juga usaha terus. Jadi bisa menjadi lebih baik. Apa yang salah dari kita, apa yang bisa di-upgrade dari kita, kira-kira kita bisa nggak sesuaiin sama keadaan sekarang. Banyak usaha yang hancur tuh karena tidak menyesuaikan, tidak mau berubah, dan ya perubahan itu kan susah tuh. Banyak yang saklek untuk begitu aja. Berubah tapi tuh ngikutin kayak tadi ya, kayak gitu ngikutin ini ya, pasar ya. Ngikutin pasar dan gitu ya, namanya juga usaha. Demand supply-nya. Tapi ada pengalaman senang nggak? Kalau senang ya sejauh ini karena ini enjoy dan saya passion di game di kafenya. Ya istilahnya kayak saya punya ada board game cafe kayak ini board game, terus ada beberapa komunitas nih sekarang lagi pada nongkrong main game segala macamnya. Ya saya sih enjoy aja di dalamnya karena ya itu passion saya. Makanya kayak tadi kalau hobi misalkan dari hobi kita yang bisa dijadikan bisnis, kenapa enggak? Gitu. Nah berarti kan Mas Jo kan juga kerja juga ya, maksudnya kerja dan usaha juga, akhirnya beralih ke usaha juga ya. Nah apa sih yang terpikirkan? Nah ada saran nggak bagi mereka nih yang masih kerja juga, cuma pengen punya penghasilan, nah mulailah usaha atau gimana? Ada saran nggak bagi mereka yang saat ini kan, apalagi sekarang kan harus punya penghasilan lain daripada jangan kita bergantung sama kantor doang kan gitu. Ada saran nggak bagi anak-anak muda supaya biar menginspirasi mereka untuk mengikuti jejak Mas Jo juga, jadi cari penghasilan juga dari hobi-hobi kalian atau gimana gitu? Berani memulai sih. Berani memulai ya? Iya, berani memulai. Terkadang banyak yang mikir banyak macam nih. Saat lagi kerja, gue udah nyaman di tempat kerja, kenapa harus usaha? Iya. Padahal kenapa nggak dicoba? Banyak yang hal kecil kayak bikin minuman, terus jualan apa doang, tiba-tiba jadi uang. Terus ada dulu saya sempat punya cerita dari tukang fotokopi. Dia bekerja di bank dulu, tukang fotokopi dekat rumah saya. Dia bekerja di bank, kerja di bank gini terus karena di waktu itu di tempat itu dia nggak ada fotokopi, dia akhirnya mencoba untuk menjadi buka toko fotokopi. Iya. Fotokopinya dibangun segala macam, pelan-pelan
berani mencoba ya, melihat peluang dan juga. dia berani kenapa enggak gitu. Padahal hanya tukang fotokopi doang yang tanda kutip kata orang ya sekarang sih berapa gitu. Padahal Sih. Masih banyak yang perlu. Oke. Sampai itu aja ya. Ada lagi yang mau disampaikan aja? Ya kalau mau disampaikan apalagi Mungkin ya nanti ya tetap next berkarya video. lah selama masih bisa berkarya atau selama masih punya kreativitas. Keep do it, just do it loh. Iya. Tapi ini berarti usaha pertama ya Mas? Atau udah pernah usaha sebelumnya lagi? Kalau dibilang usaha pertama yang kolaborasi. Ada nggak? Kalau sebelumnya gimana? Sempat udah usaha sama sendiri, ya bisa dibilang gagal. Usaha sama orang tua barengan, bisa juga dibilang gagal. Ya, tapi tetap balik lagi apa yang salah dari kita, apa yang salah dari caranya. Mungkinkah ada perubahan? Berani untuk mengoreksi lebih diri. baik lagi ke depannya. Jadi intinya berani ya mencoba yang tadi ya. Oke, guys, kita tutup dulu perjumpaan kita kali ini. Terima kasih yang udah menonton. Terima kasih Pak Jo untuk memberikan ilmunya untuk inspirasi kita semua. Jangan lupa guys, bagi kalian yang suka video ini, klik like dan subscribe. Sampai bertemu di video selanjutnya. Dah. Yo.